Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Aku senang banget mama aku nonton di rumah Ustadz. Ustadz di Makassar kira-kira banyak yang nonton gak nih? Oh, alhamdulillah sekarang udah nonton semua. Udah nonton karena semua? jam tayang untuk Islam itu indah udah dibuka sekarang. Udah di segmen dibuka. Jadi semakin banyak yang nonton dari berbagai macam Indonesia daerah di bagian Indonesia. tengah dan timur sudah bergabung. Masya Allah, baik jamaah, tema kita hari ini seperti mati lampu. Wah. Seperti mati lampu sayang. Oke, itu seperti iman. Seperti mati lampu itu Ya seperti Allah. iman. Diibaratkan lampu itu harus terus menyala. Jangan sampai mati yang akhirnya membahayakan diri kita. Baik, kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Aku penasaran sama kata-kata Ustadz Syam tadi itu. Ustadz Syam tadi bilang katanya iman itu bisa mencapai titik tertinggi dengan kata la ilaha illallah. Emang sesimpel itu Ustadz? Wis. Iman simple ya. Maksudnya tadi kan kata cuma la ilaha illallah. Berarti kita gak perlu ngaji. Tadi kan Ustadz bilang kayak gitu. Ngucapin aja la ilaha illallah, Oh gitu la dong, ilaha gak illallah. perlu belajar kah atau kita harus bagaimana Ustadz Syam? Ya ada nasyid itu ya, nasyidah lah ya. Dulu sering kita dengar waktu kecil itu kan. Miftahul jannah. Nah, itu Nasidaria yang Iya. ada di Jawa Timur. Gimana? Miftahul jannah la ilaha illallah. Gitu. Aduh, enggak bagus banget suara saya. Masya Allah. Gak apa-apa. Aduh ya Allah. Nah, Itu, iya. aduhai suaranya Masya Allah. Aduhai. Masya Allah. Tapi makna dari lagu ini Masya Allah kan dikatakan bahwasanya kuncinya surga la ilaha illallah. Ya kan kuncinya surga itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Iya kan modal kita masuk surga itu iman. Sedangkan kuncinya itu adalah kalimah la ilaha illallah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah sepenting itu kalimah la ilaha illallah? Ya. Sehingga orang nggak usah sholat, nggak usah ini. Ya udah la ilaha La illallah ilaha aja. illallah aja gitu. Tapi benar dalam surah Az-Zukhruf ayat 28 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Nabi Ibrahim itu mengawal kalimah la ilaha illallah ini, kalimah tauhid ini kepada keturunannya supaya mereka kembali. Cara mengawalnya itu saking pentingnya kalimat ini. Cara ngawalnya itu apa? Nabi Ibrahim tidak memberatkan keturunan-keturunan beliau dalam hal agama, tidak pernah memberatkan. Contoh apa? Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Apakah tiba-tiba Nabi Ibrahim langsung, Mail sini sembelih kau, disuruh saya sama Allah. Enggak. Langsung ditanya dulu. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda sayang, saya bermimpi fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Artinya kalau Nabi Ibrahim mau langsung aja. Sini Mail ku sembelih kau, saya disuruh sama Allah. Enggak mungkin. Tapi Nabi Ibrahim cara mengawal kalimah tauhid ini luar biasa. Sehingga Nabi Ismail itu sosok yang mengajarkan dia tentang kebaikan, akhlak mulia adalah ayahnya sendiri gitu. Saya yakin sama ayah saya karena dia mengajarkan yang namanya kebaikan dan dia adalah pemegang teguh kalimah la ilaha illallah. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Nabi Ismail kecil datang di dekat bapaknya sambil membawa kambingnya, diikatnya di situ di rukun Yamani dulu itu tempat ngikat kambingnya Nabi Ismail alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim langsung, jangan kau ikat di situ tanah suci nih, tanah suci. Enggak, dibiarkan. Kenapa? Demi menjaga yang namanya kalimah la ilaha illallah. Jangan sampai dimarahin sama Nabi Ibrahim alaihissalam, langsung kecewa dia. Oh gitu ya, orang yang beriman tuh kayak gitu ya, galak ya. Apa segala macam. Ya. Coba lihat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menjaga kalimah la ilaha illallah dibawa sampai cucunya Hasan Hussein radhiyallahu anhuma. Bagaimana Rasulullah SAW menjaga kalimah itu kepada dua cucu beliau. Ya kan? Nabi sujud, cucunya naik ke atas, tidak bangkit, dibiarkan. Berarti cucunya ikut ke masjid melihat kebaikan kakeknya. Oh ini berarti karena la ilaha illallah ini ada pada kakek saya. Sehingga mereka semua jadi akhlak yang baik. Dan saya harus menjaga itu yang disebut. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Menjaga kalimah la ilaha illallah. Kenapa ini penting? Karena kadangkala mungkin ada orang tua yang mendidik agama terlalu sadis kepada anak-anaknya. Keras tidak mencontoh ini. Sehingga dia mengerti tentang kebaikan itu dari orang-orang yang tidak menanamkan tauhid.
Artinya gini, seorang orang tua nggak pernah ngasih misalnya game kepada anaknya. Ya. Ya kan? Harus begini, harus begini, harus begini. Akhirnya anaknya kenal game dari tetangganya yang nggak pernah sholat. Oh. Jadi dia merasa, oh yang bagus itu tetangga saya, yang baik yang nggak pernah sholat. Karena Aduh. ngasih kesenangan. Oh. Yang baik itu tetangga saya yang nggak pernah sholat. Ngapain bapak saya sholat tapi jahat. Gitu Aduh. kan. Pentingnya la ilaha illallah. Maka sangat penting. Iman tertinggi itu adalah menjaga kalimah la ilaha illallah. Apakah dengan kalimah la ilaha illallah nggak perlu sholat? Oh tentu tidak. Tetap harus sholat. Sholat tetap, zakat tetap. Tapi iman yang tertinggi itu adalah kul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertanyaan karena kalau orang sholat tapi Ya. tidak ada la ilaha illallahnya diterima enggak? Enggak juga. Oh enggak diterima. Iya. Dia sholat untuk siapa? Untuk Allah. Untuk Allah. Berarti sangat penting kalimah Tapi la kan ilaha kadang illallah. nggak semua orang open minded ya Ustadz ya. Kadang ada orang yang lu ngapain beriman hidup lo aja segitu-gitu aja ya elah udahlah gitu Makanya kan. kita harus tunjukkan. Saya pemegang la ilaha illallah dan saya sukses. Oh Masya Allah. Memang sih sebenarnya kalimatnya terdengar simpel cuma lebih berat. Yang membuat berat tuh karena kita nggak tahu keutamaannya itu ya Betul, Ustadz ya. iya. Oh iya baik Saya mau baik. tanya Sony. Kenapa Ustadz? Ada nggak la ilaha illallah dalam salat? Nggak ada. Ada tahiyat. Oh iya. Masya Allah. Baik jamaah kita teruskan pelajaran kita hari ini. Semoga semakin menambah keimanan kita. Kita belajar biar kita menjadi terang benderang gak redup lagi. Nah sebelumnya saya mau ngasih lihat tayangan. Ini astagfirullah ini agak miris sih jamaah. Seorang anak ingin memenjarakan ibunya sendiri cuma karena motor. Astagfirullahaladzim kita lihat tayangannya jamaah. AKP Prio menjelaskan perseteruan antara anak dan ibu tersebut bermula dari harta warisan peninggalan ayah M yang dijual 200 juta rupiah. Sang ibu kemudian mendapatkan bagian 15 juta rupiah yang kemudian dipakai untuk membeli sepeda motor. Namun sang ibu menaruh motornya di rumah keluarga sehingga dianggap menggelapkan. M juga keberatan lantaran motor tersebut dipakai saudaranya padahal motor itu adalah milik sang ibu. Astagfirullahaladzim. Pasti seorang ibu hatinya sakit kali ya kalau diperlakukan seperti itu sama anaknya. Tapi kita doakan semoga ibu itu selalu sehat dan bahagia selalu. Amin ya Allah. Apakah ini semua terjadi karena keimanan kita yang meredup? Akhirnya seperti mati lampu sehingga akhirnya hati nurani kita tuh jadi nggak ada lagi Ustadz Aer. Sampai kita tega nyiksa atau nyakitin keluarga kita sendiri. Itu berpengaruh gak sih Ustadz Aer? Apa yang merasukimu nak? Gitu, Iya. gitu Apa yang kira-kira ya. merasukimu? Apa yang merasukimu sampai segitu? Kayaknya ada lagu juga. Oh, ada lagi juga ya. ya. Saya nggak hafal. Sehingga akhirnya jadi seperti itu. Baik. Jadi kalau bicara tentang masalah yang tadi kita lihat, ya Allah ya Rabb, mungkin ini ciri akhir zaman Ciri kelihatannya. akhir zaman. Tatkala orang-orang begitu silau dengan dunia dan mengorbankan apa yang menjadi sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Ibunya ya. Allah katakan bahwa itu kan ibunya itu sesuatu yang paling berharga Iya. dalam hidupnya. Maka Allah katakan seperti inilah ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa kanu muhtadin. Orang-orang yang menjual belikan hidayah dengan kesesatan. Orang yang menukar iman dengan kekufuran. Orang yang menukar cahaya dengan kegelapan. Itu tadi. Orang tuanya adalah keramatnya istilahnya. Orang tuanya kunci suksesnya. Orang tuanya adalah jalan kebahagiaannya. Orang tuanya adalah jalan ke surganya. Bahkan kalau orang tuanya menzolimi dirinya sekalipun, maka tetap di sana ada peluang dia dapat pahala dan mendapatkan surga Allah. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Imamul Bukhari, Al-Imamul Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari riwayat Abdullah bin Abbas disebutkan, wa in zalamahu, kendati kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya menzolimi dirimu. Wa in zalamahu. Artinya apa? Tetap engkau berbuat baik. Ma min muslimin yusbihu. Di dalam riwayat itu disebutkan tidak ada seorang muslim satupun di mana dia di pagi harinya berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, maka melainkan itu menjadi jalannya ke surga. Itu di dalam riwayat Ibnu Abbas. Nah, masa gara-gara Motor motor, doang, ya ya Allah. Rabbi. Segitu teganya sampai mau memenjarakan. Anda tahu, sekalipun dia terbuat dari sangkar emas, tapi tetap bagi burung itu tidak nyaman. Ya. Itu burung. Artinya apa? Hendaknya dia dilepas begitu, hendaknya dia dibebaskan. Begitu juga kenapa ada seorang wanita ahli tahajud dia, sering berpuasa dia. Dakhalat imra'ah fi hirrah.
masuk nerakanya seorang ahli ibadah ini karena kucing yang dia penjarakan, kucing yang dia kurung, kok di penjara, ya kucing yang dia kurung gitu. Kenapa? La hiya at'amatha in hiya illa habisatha. Dia tidak kasih makan, tapi dia kurung. Kalau seperti itu aja, kata Rasulullah SAW, ahli ibadah, sholat tahajudnya kuat, kemudian saum sunnahnya rajin, masuk neraka. Lah Anda, tahajud Anda gimana? Puasa Anda seperti apa? Cuma lantaran motor, ibunda mau dipenjarakan, aduh sekali lagi apa yang merasuki Anda begitu. Ya kan? Maka saya katakan sini, na'udzubillah min dzalik, kalau sampai ada yang seperti itu dan mudah-mudahan dia menyimak kajian kita pagi hari ini, mudah-mudahan Anda diberi hidayah kembali. Bukan Anda memberi, malah Anda justru menuntut, bukan Anda membagi, malah Anda meminta. Sudah banyak yang dikorbankan orang tua Anda kepada Anda, bahkan seorang dari Yaman, rajulan Yamaniyan, seorang dari Yaman yang menggendong ibunya sembari dia bersenandung. Dia katakan dalam sebuah riwayat yang artinya dari Abdullah bin Umar, kalau seandainya banyak orang terkejut di atas tunggangannya karena adanya sesuatu mungkin yang dilihat oleh tunggangan itu, aku tidak akan melakukan itu sehingga yang ada di punggungku merasa nyaman. Setelah itu, selesai dia melaksanakan ibadah haji, dia gendong ibunya dari Yaman, dia tanya Abdullah bin Umar, Ara'aita anni qad qadaituha, apakah menurutmu wahai Abdullah, aku telah membayar semua kebaikannya? La wala bizafratin wahidah. Tidak. Walaupun harus dibandingkan dengan satu kali helaan nafas saat dia memperjuangkan lahirmu ke dunia ini, wala bizafratin wahidah. Enggak setara apa yang telah kau perbuat. Digendongnya ibunya dari Yaman, diajaknya berhaji, ya, kemudian dia tidak pernah mengeluh sampai selesai semua ritual ibadah haji itu. Dia tanya Abdullah bin Umar, apakah menurutmu aku sudah membayar semua jasa ibuku? La wala bizafratin wahid. Padahal itu udah dilakuin tapi belum bisa membalas semua ya Ustaz. Nah itu dia makanya. Makanya kalau misalnya orang tua nagih balikin tes susu ASI juga belum tentu bisa. Aduh, kita kayak la gitu. ilaha illallah, Kita mau bingung. zolim ya Allah. Padahal kan orang tua harusnya kita muliakan ya Ustaz ya. Gak mungkin kita bisa membayarnya. Mungkin akhirnya itu yang menurunkan keimanan seseorang gak sih Ustaz karena dosa-dosa yang kita lakukan. Contohnya seperti tadi itu juga ya Ustaz ya. Pasti karena tidak ada kemaksiatan kecuali pasti dia mengurangi iman. Ya Allah. Tidak ada kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang pasti dia mengurangi iman. Baik, Gitu dia Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Baik jamaah yang ada di rumah, mungkin ketika iman kita turun karena dosa-dosa kita, tapi sebagai seorang muslim kita tetap harus semangat untuk memperbaharui iman kita, merestorasi keimanan kita setiap saat biar iman kita meningkat dan kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayangi orang tuamu. Ingat. Ting. Baik jamaah, kita akan lanjutkan lagi tausiah kita. Tapi nanti dari tadi aku sudah banyak nanya, sekarang aku mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang ada di rumah untuk curhat nih. Ustadz, siap dong Ustadz? Iya siap kita. Siap ya, Jamaah. Udah siap ya. Karena insya Allah akan dicarikan solusi sama Karena guru-guru jamaah kita yang nggak ada di bisa sini. datang ke sini. Iya, jadi melalui curhat tapi online. banyak nonton di rumah. Baik, Masya Allah. Sudah ada jamaah yang siap untuk mengeluarkan keluh kesahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah bersiap-siap nampaknya. Karena kadang ini bisa menjadi solusi untuk... Oh udah ada, Masya Allah. Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, di sini udah ada guru-guru kita Pak. Mungkin Bapak mau menceritakan apa masalahnya, insya Allah akan dicarikan solusi sama guru-guru kita Pak. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustadz, saya mau minta nasihatnya. Alhamdulillah Allah mungkin memberi saya hidayah di bulan Ramadan kemarin. Doakan saya istiqomah Ustadz. Amin ya Allah. Amin. Ya, Jadi saya mulai sekarang sering sholat ke masjid, kemudian membaca Al-Quran dengan artinya. Dan ketika saya membaca surat Al-Baqarah, di situ saya lihat baca ada membahas tentang perceraian dan rujuk. Saya jadi teringat, dulu saya sering bertengkar dengan istri saya, dan ketika bertengkar saya selalu emosi dan mengucap kata cerai. Kalau dihitung mungkin lebih dari 3 kali Ustadz. Oh, iya. Dan pertanyaan saya, apakah saya masih halal dengan istri saya? Dan sampai sekarang saya masih satu rumah dengan istri saya Ustadz. Saya nggak bisa meninggalkan dia karena ibunya sudah meninggal.
Kemudian ayahnya pun sudah menikah lagi, dia tidak punya siapa-siapa Ustadz. Kalau saya melepas dia, saya nggak tega gitu Ustadz. Baik, itu aja Bapak. Iya, Baik, kalau gitu akan dijawab sama guru kita. Untuk yang pertama akan dijawab sama Ustadz Ahmad Ridwan. Silakan Ustadz. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu Bapak sadar ya mengucapkannya, tidak dalam keadaan tidak sadar kan ya? Bukan karena emosi ya maksudnya? Enggak, bukan, Oh, bukan. Sad- Dalam keadaan sadar kan? sadar. Sadar, tidak ada yang memaksa juga kan? Tidak sih, cuma dalam keadaan memang emosi sih. Ya, baik, gini. Jadi kalau di dalam agama bahwa yang diucapkan dalam keadaan sadar, ya, dalam keadaan sadar ini bukan keadaan tidak sadar, maka dia artinya muakhadz. Arti muakhadz itu dia diperhitungkan, dia dicatat. Nah, maka saya ingin mengatakan bahwa kalau ada perkara yang main-mainnya jadi dan sungguh-sungguhnya jadi, apalagi sungguh-sungguh, adalah talak. Gitu ya. Main-mainnya Iya. canda ketawa-ketiwi gitu ya, dibilang gini, udah ya kita bubar. Bubar tuh, Pak. Udah ya kamu saya talak gitu. Nah, makanya ini yang perlu kita ketahui, banyak di antara kita tidak sadar bahwa sesungguhnya perkara yang sungguh-sungguh main-mainnya jadi dan sungguh-sungguhnya jadi adalah talak. Salasun hazluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun, gitu ya. Itu kata Rasulullah SAW. Dan yang kedua, talak yang dilakukan dalam keadaan marah juga jadi, Pak. Nggak ada orang talak istrinya kecuali marah umumnya. Adapun talak yang tidak jatuh karena marah, itu marah yang sampai dia tidak sadarkan diri. Itu yang kata para ulama, gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya saya katakan tadi, apakah Bapak dalam keadaan sadar saat itu atau tidak? Sebab kalau dalam keadaan sadar, jatuh talak. Waduh, itu harus nikah lagi atau gimana Ustadz? Enggak, kalau dia talak ya talak roj'i, tidak harus nikah. Tidak harus Dia, nikah. dia cukup rujuk istrinya, dia katakan saya menyesal, saya rujuk kamu, sudah jadi. Oh, berarti tidak harus menikah lagi kalau seperti itu. Baik, Ustadz Maulana boleh ditambahkan? Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Terima kasih banyak karena sudah mencurahkan isi hatinya kepada kami. Dan insya Allah kami juga merahasiakan identitas Bapak. Karena ini bagian dari curhat itu bukan digembur-gembirkan. Cuma ini juga pembelajaran buat yang lain. Bahwa rumah tangga itu tidak boleh dipermainkan. Talak, rujuk, talak, rujuk, talak, rujuk. Kalau talak itu kemudian menunggu masa iddah. Lalu dia bisa kembali sebelum masa iddahnya selesai. Itu aman. Sekali lagi itu aman. Bagaimana Pak? Apa sudah cukup 4 bulan atau belum cukup antaranya setelah mengucapkan talak itu? Saya masih serumah sama istri saya Ustadz. Nah, maksudnya gini Pak, seketika mengucapkan talak, masih serumah di saat itu juga, walaupun sudah Sampai talak. sekarang masih. Iya, jadi gini maaf Pak, karena ada namanya masa iddah setelah mengucapkan talak itu, dikasih jangka waktu 3 kali suci, kalau dia tidak mengembalikan lagi istrinya itu talaknya jatuh, artinya tidak bisa bercampur lagi. Namun karena Bapak ini kayaknya tidak cukup sebulan atau 2 bulan, terima lagi. Begitu ya? Rujuk lagi. Iya. Nah gitu. Mohon izin. Pertanyaannya apakah istri saya harus menikah lagi atau tidak? gitu, Ustadz? Gini. Kalau masih jatuh talak 1 masih aman Pak. Aman. Kecuali kalau talak Tapi 3. saya menyebutkannya lebih dari 3 kali gitu. Sering maksudnya Ustadz. Berarti sudah 3 kali, udah lebih dari 3 kali. Berarti sudah jatuh talak dong ya Ustadz ya? Talak gitu. Jadi gini Tapi Pak. karena sering bertengkar itu, Iya. jadi hampir setiap kali bertengkar saya menyebutkan talak Ya. gitu. Gini, makasih banyak kepada Departemen Agama dalam hal ini kantor urusan agama. Ketika orang menikah itu harusnya diadakan namanya persiapan atau bekal nikah. Maaf Pak, saya karena Bapak baru sadar, maksudnya baru tahu hukumnya setelah, sekali lagi, setelah membaca surah Al-Baqarah. Ya. Ternyata yang saya lakukan ini salah. Makanya harus untuk pembelajaran ilmu rumah tangga itu diajarkan lebih awal. Ini ya yang artinya membuat Kementerian Agama dalam kantor urusan agama mengajak untuk ibaratnya 3 hari diajarkan dulu sampai dapat sertifikat. Kenapa? Karena banyak orang dengan mudahnya mengatakan talak, dengan mudahnya mau nikah tapi belum ada bekal. Karena ilmunya belum cukup, makanya kita kategorikan Bapak ini baru tahu agama. Sekali lagi, Iya. baru tahu agama. Kalau begitu Bapak bertobat, lalu kembali rujuk secara baik-baik kepada istri. Kalau kita mendasari hukum ini jatuh talak 3. Jatuh talak 3. Harus nikah lagi. Tapi nikah. karena Bapak
mengaku bahwa sampai sekarang baru tahu agama, Ya. nah, ibaratnya orang yang belum tahu ilmunya. ilmunya. Belum tahu ilmunya. Jadi gini aja Pak, Bapak bertobat dan meyakini saya baru tahu ilmunya. Jadi tidak akan mengulangi lagi. Ya Pak ya? Iya Ustaz, iya Ustaz. Iya, aman ya Pak? Alhamdulillah. Terima Iya, kasih Ustaz. Iya. Jadi masuk kategori orang yang belum tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa. Kecuali kalau dia sudah tahu, hukum orang yang sudah tahu itu bahaya. Nah. Tapi ini kan betul, itu kan belum tahu apa-apa. Oh jadi kasihan. kalau tidak tahu apa-apa tidak harus menikah lagi, ulang lagi Iya, ya karena Ustaz dia ya? tidak tahu Karena hukum. tidak tahu ya. Makanya ini harus jamaah ini harus sering-sering nonton Islam Iya. Tindak. Berarti kalau sekarang udah Atau tahu, belajar agama atau mendengarkan kajian. Karena persoalan rumah tangga tidak semudah. memang Harus belajar complicated, banyak. Iya, karena kita ambilkan Bapak ini dalam kategori hukum di mana pada posisi belum tahu agama. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Terima kasih Bapak untuk curahan hatinya. Berarti kalau karena sekarang sudah tahu, tidak boleh diulangi lagi kejadian-kejadian yang lalunya. Bahkan merubah diri menjadi lebih baik. Tambah lagi keimanannya, lebih sayang lagi sama istrinya, Masya Allah. Dan saling menyayangi. Baik jamaah yang ada di rumah, sekarang aku mau nanya lagi sama Ustadz Maulana. Pembahasan kita semakin menarik karena berhubungan dengan iman. Itu dia pembahasannya. Sekali lagi terima kasih Bapak yang ada di rumah sudah curhat. Nanti insya Allah jamaah juga bisa curhat lagi seperti Bapak tersebut ya. Ustadz Maulana, Ya. aku mau nanya. Hmm. Iman katanya bisa mengikis, rusaknya iman tuh bisa mengikis keimanan kita Ustadz. Iya. Nah tapi kalau ada orang yang berbuat jahat nih Ustadz. Tapi dia masih tetap berbuat baik sama keluarganya. Masih sayang sama keluarganya. Berarti maksiatnya itu tidak mengikis keimanan dong. Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya bisa tidak. Tapi ada alasannya. Alasannya? Alasan terkikisnya iman karena dosa itu dan bisa bertahan karena tetap ada yang menguatkan. Mau Ya, tahu? Mau tahu? Setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana jamaah, aku juga penasaran. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.